Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenitriana Reski Poto dengan NIM S1C1 23030 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai metode penambangan yang diterapkan pada 4 komoditas tambang utama, yaitu batubara, nikel, emas, dan tembaga. Pembahasan akan difokuskan pada hubungan antara karakteristik geologi endapan dengan pemilihan metode penambangan yang paling efektif, efisien, dan aman secara teknis maupun ekonomis. Baik, kita masuk pada latar belakang. Pertambangan adalah kegiatan pengambilan bahan galian berharga dari dalam bumi untuk memenuhi kebutuhan energi dan industri. Pemilihan metode penambangan sangat penting untuk mencapai efisiensi ekonomi, yaitu memastikan biaya penambangan per ton material dapat ditekan serendah mungkin sehingga operasi tetap profitabel. Selanjutnya untuk keselamatan dan produktivitas, karena metode penambangan harus menjamin keamanan pekerja dan peralatan serta mampu meningkatkan kapasitas produksi. Selanjutnya untuk minimasi dampak lingkungan, yaitu termasuk pengelolaan lahan, pengendalian limbah, air tambang, dan reklamasi area tambang bekas. Metode penambangan ditentukan oleh kedalaman bentuk endapan, kadar mineral, dan karakteristik batuan. Adapun tujuan presentasi ini yaitu untuk menjelaskan metode penambangan pada 4 jenis bahan galian berbeda, menunjukkan alasan pemilihan metode berdasarkan tipe endapan, dan memberikan gambaran teknis dasar operasi penambangan. Dengan itu diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai metode penambangan yang digunakan untuk beberapa komoditas tambang strategis. Selain itu, penting untuk memahami bahwa metode penambangan tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan kondisi geologis seperti ketebalan tubuh biji, kemiringan lapisan, kedalaman endapan, kadar dan karakteristik fisik mekanik batuan. Faktor-faktor inilah yang menjadi dasar evaluasi teknis maupun ekonomis dalam memilih metode penambangan. Selanjutnya kita masuk pada endapan yang pertama, yaitu batubara. Adapun karakter endapan batubara yaitu endapan berbentuk sim atau berlapis dan berasosiasi dengan batuan sedimen. Dan yang kedua, umumnya berada pada kedalaman dangkal hingga menengah. Penyebarannya lateral relatif luas dan kualitasnya dipengaruhi oleh jenis rank dan struktur geologi. Seperti yang kita ketahui pula, batubara umumnya ditemukan dalam bentuk lapisan sedimen atau pol sim yang memiliki ketebalan bervariasi mulai dari beberapa sentimeter hingga puluhan meter. Endapan batubara cenderung memiliki persebaran lateral yang luas dan kontinuitas yang baik, sehingga memudahkan perencanaan tambang secara geometris. Kebanyakan endapan batubara terletak pada kedalaman dangkal hingga menengah, sehingga metode tambang terbuka sering menjadi pilihan yang paling ekonomis karena stripping ratio masih dapat dikendalikan. Pada slide ini, kita akan menjelaskan mengenai metode penambangan batubara. Metode penambangan batubara yang paling umum digunakan di Indonesia yaitu tambang terbuka atau open pit mining. Metode ini diterapkan ketika endapan batubara berada pada kedalaman dangkal hingga menengah, sehingga secara ekonomi lebih efisien untuk ditambang dari permukaan dibandingkan metode bawah tanah. Tahapan operasi penambangan. Tahap pertama yaitu land clearing, yaitu proses pembersihan lahan dari vegetasi, pepohonan, dan lapisan tanah pucuk. Tujuannya untuk menyingkap area kerja dan mencegah kontaminasi material batubara dengan material organik. Topsoil yang terangkat biasanya disimpan untuk digunakan kembali pada proses reklamasi. Tahap berikutnya adalah overburden stripping, yaitu pengupasan lapisan tanah penutup dan batuan yang menutup sim batubara. Pada tahap ini digunakan alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan dump truck dan merupakan bagian paling besar dalam biaya penambangan karena volume material yang dipindahkan sangat besar. Selanjutnya adalah coal gating, yaitu proses pengambilan batubara yang sudah terekspos. Penggalian dilakukan dengan ekskavator dan kemudian batubara dimuat ke dalam dump truck untuk diproses pengangkutan. Tahapan berikutnya adalah hauling ke stockpile, yaitu proses pengangkutan batubara dari pit menuju area penumpukan dan fasilitas pengolahan atau langsung menuju pelabuhan untuk proses pengapalan. Tahap terakhir adalah reklamasi lahan, yaitu pengembalian kondisi lahan ke bentuk yang aman dan produktif. Reklamasi dilakukan dengan meratakan kembali lubang tambang, menutup permukaan dengan tanah pucuk, dan melakukan
revegetasi menggunakan tanaman lokal seperti bentuk tanggung jawab lingkungan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, keunggulan utama pada metode tambang terbuka adalah biaya produksi yang relatif rendah serta kemampuan menghasilkan volume produksi yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena akses alat berat sangat mudah dan proses penambangan berlangsung di ruang terbuka dengan tingkat risiko yang terkontrol. Namun demikian, metode ini memiliki dampak lingkungan yang signifikan, antara lain perubahan morfologi lahan, potensi pencemaran air asam tambang, peningkatan erosi, dan kebutuhan area yang luas. Karena itu, aspek pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting dalam operasi tambang terbuka. Selanjutnya kita masuk pada nikel laterite. Karakter endapan nikel laterite yaitu terbentuk dari pelapukan intensif batuan ultramafic. Endapannya dekat dengan permukaan, terdiri dari zona limonit dan saprolit, dan persebaran luas tebal lapisan yang bervariasi. Seperti yang kita ketahui, endapan nikel laterite terbentuk melalui proses pelapukan intensif terhadap batuan ultramafic kaya mineral olivin dan peroksid. Pelapukan kimia menghasilkan zonasi vertikal yang sangat menentukan nilai ekonomis, yaitu zona limonit atau kadar besi tinggi yang digunakan untuk proses HPAL dan zona saprolit atau magnesium tinggi untuk proses RKIEP. Kedalaman endapan relatif dangkal yaitu sekitar 5-20 meter di bawah permukaan, sehingga metode penambangan yang paling tepat adalah open cast mining yang mengutamakan selective mining untuk mempertahankan konsistensi kadar biji. Masuk pada metode penambangan nikel laterite. Pada slide ini saya memaparkan mengenai metode penambangan biji nikel laterite. Endapan nikel laterite umumnya terbentuk akibat proses pelapukan intensif batuan ultrabasah seperti peridotit dan harzbugit pada iklim tropis yang basah. Karena tubuh bijinya berada dekat permukaan dengan persebaran luas dan ketebalan bervariasi, maka metode yang paling efektif digunakan adalah open cast mining. Adapun tahapan operasi pertambangannya dimulai pada tahap pertama adalah pembukaan lahan dan pengupasan topsoil, yaitu proses menghilangkan lapisan tanah khusus dan vegetasi di bagian paling atas untuk mengekspos zona biji, saprolit, dan limonit. Topsoil yang terangkat kemudian disimpan untuk keperluan reklamasi di akhir kegiatan penambangan. Tahap berikutnya adalah selective mining. Pada endapan nikel laterite, kadar biji sangat bervariasi secara vertikal maupun lateral. Oleh karena itu, proses penambangan dilakukan secara selektif menggunakan sistem kontrol kadar atau grade control untuk membedakan biji berkadar tinggi, biji berkadar rendah, dan material waste. Metode ini penting agar kualitas biji yang dikirim ke pabrik pengolahan tetap konsisten dan ekonomis. Tahap selanjutnya adalah pengangkutan ore ke smelter, di mana ore yang telah dipilah berdasarkan kadar dikirim menggunakan dump truck menuju fasilitas smelting atau stockpile pelabuhan untuk dikapalkan ke pabrik pengolahan. Untuk pengolahan lanjutannya sendiri, setelah proses penambangan, biji nikel laterite diproses melalui dua jalur utama sesuai karakteristiknya. Untuk pyrometalurgi digunakan untuk biji berkadar tinggi atau saprolit melalui proses drying, calcining, dan reduction smelting untuk menghasilkan ferronikel atau nickel pig iron atau NPI. Sedangkan hidrometalurgi digunakan untuk biji berkadar rendah atau limonit untuk menghasilkan MHP atau mixed hydroxide precipitate atau MSP, yaitu mixed sulfide precipitate yang selanjutnya diproses menjadi nikel sulfat untuk kebutuhan industri baterai kendaraan listrik. Selanjutnya kita masuk pada penambangan endapan emas. Adapun karakter endapan emas itu umumnya berada dalam endapan tipe vein dan porphyry, tersebar tidak merata dan berada pada kedalaman besar. Kadarnya tinggi sehingga ekonomis ditambang bawah tanah. Endapan emas umumnya berada dalam bentuk urat kuarsa atau vein hidrotermal yang terbentuk akibat sirkulasi fluida mineralisasi sepanjang rekahan batuan. Geometri tubuh biji yang sempit, diskontinu, dan tidak beraturan mengharuskan metode penambangan yang selektif dan fleksibel. Sebagian besar endapan emas berkedalaman besar sehingga metode tambang bawah tanah menjadi pilihan utama secara teknis dan ekonomis. Pada slide ini saya menjelaskan mengenai metode penambangan emas menggunakan sistem tambang bawah tanah atau underground mining. Metode ini umumnya diterapkan pada endapan emas yang memiliki kedalaman signifikan. Bentuk tubuh biji yang relatif sempit atau tidak ekonomis untuk ditambang dengan open pit, serta memerlukan tingkat stabilitas yang tinggi. Adapun jenis metode penambangan underground, yang pertama yaitu adalah block caving. Block caving merupakan metode penambangan yang memanfaatkan gaya gravitasi untuk meruntuhkan massa batuan secara terkendali
setelah dilakukan proses undercutting atau pemboran dan peledakan pada bagian dasar tubuh biji. Biji yang runtuh kemudian mengalir ke draw point dan diangkut melalui sistem haluage menuju shaft atau conveyor. Metode ini sangat penting untuk cadangan besar dan berkualitas sedang dengan biaya operasi relatif rendah. Selanjutnya, metode yang kedua adalah cut and fill stopping. Metode ini digunakan pada tubuh biji yang sempit dan curam dengan kadar emas tinggi. Biji ditambang secara bertahap dari bawah ke atas dan setiap rongga yang telah ditambang diisi kembali menggunakan material waste atau tiling cemented fill untuk menjaga kestabilan. Teknik ini memberikan fleksibilitas dan kontrol kadar yang baik sehingga sangat ideal untuk endapan fade emas. Selanjutnya kita masuk pada metode yang ketiga adalah room and pillar. Pada metode ini penambangan dilakukan dengan membentuk ruangan dan menyisakan pilar sebagai penyangga atap untuk mencegah runtuhan. Teknik ini digunakan pada endapan yang relatif datar dan stabil. Setelah penambangan utama selesai, sebagian pilar dapat diambil kembali secara bertahap. Adapun alasan pemilihan metode underground yaitu dipilih karena cadangan terdapat pada kedalaman yang sangat dalam, sehingga penggunaan open pit tidak lagi ekonomis akibat volume overburden yang terlalu besar. Selain itu, desain underground memberikan stabilitas geoteknik yang lebih baik, menjaga keamanan pekerja, serta mengurangi dampak lingkungan di permukaan seperti perubahan topografi yang ekstrim dan pembukaan lahan yang luas. Selanjutnya kita masuk pada endapan tembaga. Karakter endapan tembaga sendiri umumnya berupa porphyry copper deposit. Volume bijinya besar dan kedalaman bertahap. Prospek ekonomisnya juga tinggi. Endapan tembaga jenis porphyry memiliki karakteristik tonase besar dengan kadar relatif rendah, yakni sekitar 0,3-1%. Persebarannya luas dan homogen sehingga dapat diterapkan penambangan volume besar menggunakan metode bulk mining. Operasi awal biasanya dilakukan dengan tambang terbuka, namun ketika kedalaman semakin bertambah dan stripping rasio menjadi tidak ekonomis, maka dilanjutkan transisi menuju tambang bawah tanah. Pada slide ini saya menjelaskan metode penambangan yang umum digunakan pada endapan tembaga. Secara umum, penambangan tembaga dilakukan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu open pit mining pada tahap awal pengembangan tambang dan underground block caving pada tahap lanjut ketika kedalaman penambangan meningkat dan tidak lagi ekonomis ditambang secara terbuka. Open pit mining, yaitu tahap awalnya, digunakan ketika cadangan berada pada kedalaman yang relatif dangkal dan penyebaran biji cukup luas. Metode ini melibatkan pengupasan lapisan tanah penutup atau overburden, pembongkaran batuan dengan peledakan, penggalian biji, serta pengangkutan ke pabrik pengolahan. Keunggulan metode ini adalah kapasitas produksi sangat besar, efisien, alat mekanis tinggi, dan memungkinkan selektivitas kadar yang baik karena area pekerja dapat diamati langsung di permukaan. Selanjutnya, underground block caving atau tahap lanjutan. Setelah pit mencapai kedalaman tertentu di bawah rasio pengupasan overburden terhadap biji menjadi terlalu besar, operasi kemudian beralih ke tambang bawah tanah menggunakan metode block caving. Block caving adalah teknik runtuhan terkontrol pada tubuh biji besar dan berkualitas sedang yang memanfaatkan gaya gravitasi untuk memisahkan biji dari batuan induk setelah dilakukan undercutting. Biji yang runtuh akan mengalir menuju draw point, kemudian diangkut melalui sistem haulage bawah tanah hingga menuju ke permukaan untuk proses pengolahan. Metode ini terbukti sangat ekonomis untuk cadangan besar dengan kedalaman ekstrim. Dari keempat komoditas tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan tiap metode ini. Dapat disimpulkan bahwa geometri dan kedalaman endapan merupakan parameter yang paling menentukan metode penambangan, bukan hanya nilai ekonomi semata. Semakin dangkal dan berlapis semakin cocok tambang terbuka. Sebaliknya, semakin dalam dan tidak seragam semakin tepat tambang bawah tanah. Pemilihan metode penambangan merupakan hasil analisis terpadu antara aspek geologi, geoteknik, dan lingkungan. Geologi endapan adalah dasar utama dalam perencanaan tambang, karena ia menentukan bentuk penambangan, strategi pengambilan biji, hingga biaya produksi dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, pemahaman geologi sangat krusial dalam pengembangan industri pertambangan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai metode penambangan pada berbagai jenis bahan galian. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.